Ini ruang itu, ini kaget. Pengakuan DT, pria kaos merah yang aniaya dokter koas di kafe Palembang, kesal permintaan bosnya tidak ditanggapi. Pengakuan DT, pria yang menganiaya dokter koas FK Unsri, Muhammad Lutfi di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun karena kesal permintaan Ibu LN notabene bosnya tak ditanggapi. DT sendiri merupakan sopir dari Ibu LN yang merupakan orang tua dari LN dokter koas rekan Muhammad Lutfi. Kuasa hukum DT, Titis Rahmawati mengatakan penganiayaan itu terjadi lantaran Lutfi tidak menanggapi soal permintaan Ibu LN terkait perubahan jadwal piket LD anaknya di malam tahun baru diatur ulang. Menurut dia, DT korban itu tidak merespons seperti itu saja. Kalau orang tidak direspons, itu tidak ditanggapi, jadi dia DT terprovokasi, kata Titis saat berada di Mapolda Sumsel, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Pertemuan hanya tentang penjadwalan kegiatan koas Fakultas Kedokteran, karena mungkin berbeda umur. Yang satu mahasiswa, memang dia Lutfi mempunyai kewenangan beban dari kampusnya. Kebetulan, LD juga mengikuti proses yang sama. Mungkin dari LD ada beban terlalu berat, ada sesuatu yang tidak diperlakukan sama. Ada yang namanya tingkat stres anak-anak ini kan beda. Jadi kita harus sikapi dengan bijak tanpa berlebihan, ungkapnya. Menurutnya, DT datang bersama Ibu LN ke tempat makan tersebut karena LD tidak bisa berkomunikasi dengan sesama teman koasnya. Ibu LN bertujuan berkomunikasi dengan korban, mungkin dia mengira anaknya LD tidak bisa berkomunikasi dengan sesama koas tersebut, terangnya. Terkait kejadian itu, Titis memastikan keluarga LD siap bertanggung jawab dan akan menanggung seluruh biaya pengobatan. Saya datang ke sini, Mapolda Sumsel membawa DT baik-baik, memohon maaf, dan bertanggung jawab menemui keluarga korban. Kita akan sebijak mungkin semuanya, anak-anak kita. Dengan kondisi seperti ini, LD juga terganggu kejiwaannya dengan kondisi yang sudah dipelintir-pelintir, kata Titis di Mapolda Sumsel, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Titis menegaskan bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan, terutama terhadap calon dokter, tidak dapat dibenarkan. Namun, ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena emosi sesaat yang memicu tindakan penganiayaan oleh DT terhadap Lutfi. Meski begitu, sebagai kuasa hukum, Titis akan berupaya mencari jalan damai antara kedua belah pihak. Kita akan upayakan mediasi dan bertanggung jawab atas pembiayaan pengobatan. Kita juga akan menemui dekan dan kaprodi untuk meminimalisir masalah ini agar tidak melebar terlalu jauh, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.